Kemiskinan di Indonesia bukan sekadar angka yang terpampang di laporan statistik. Ini bukan sekadar deretan digit yang menggambarkan jurang ketimpangan. Ini adalah kenyataan pahit jutaan orang. Realita yang tercermin dari wajah-wajah yang berjuang setiap hari. Dari keluarga-keluarga yang harus memilih antara makan dan pendidikan. Dari anak-anak yang mimpinya terhimpit kerasnya kehidupan. Di balik pertumbuhan ekonomi yang terus dipacu, dan gedung-gedung tinggi pencakar langit yang menjulang, simbol kemajuan sebuah bangsa, masih banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, hak-hak dasar yang seharusnya bisa dinikmati oleh setiap warga negara. China, negara dengan populasi terbesar di dunia, sebuah bangsa dengan sejarah panjang dan kompleks, baru saja mengumumkan bahwa kemiskinan ekstrem telah berhasil dihapuskan dari wilayahnya. Sebuah pencapaian monumental yang patut diapresiasi. Mereka dulu punya masalah serupa, bahkan bisa dibilang jauh lebih besar dan kompleks dari yang kita hadapi saat ini. Dengan strategi terencana yang matang, visi jangka panjang yang jelas, dan eksekusi tanpa kompromi, didukung oleh komitmen seluruh elemen bangsa, mereka berhasil membalikkan keadaan yang semula tampak mustahil. Transformasi yang luar biasa. Kisah sukses China adalah cermin yang memantulkan harapan. Jika mereka bisa mencapai hal tersebut, mengapa kita tidak bisa? Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan semangat gotong royong yang masih membara, keberhasilan mereka membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Ia bisa diatasi dan dituntaskan dengan kemauan politik yang kuat dari para pemimpin, strategi yang tepat sasaran dan berbasis data, dan kerja keras serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Ini bukan soal ideologi yang diperdebatkan tanpa ujung, tapi metodologi yang teruji dan terbukti efektif. Mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan, menargetkan program bantuan secara presisi, dan mengangkat jutaan orang dari jurang kemiskinan menuju kehidupan yang lebih layak dan bermartabat. Indonesia, dengan tantangan dan kompleksitas yang serupa, sudah seharusnya belajar dari resep sukses yang telah diterapkan oleh China. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan semangat perubahan dan tekad untuk mensejahterakan rakyat, lahir sebuah program inovatif bernama Kopdes Merah Putih, sebuah inisiatif yang menjanjikan harapan baru. Koperasi Desa Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menjadi solusi konkret di tingkat desa. Harapannya, program ini akan menjadi senjata pamungkas yang ampuh untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan yang telah lama menghantui bangsa. Sebuah pertaruhan besar yang berani, sebuah langkah strategis yang penuh dengan harapan, janji untuk mengubah potret buram kemiskinan menjadi sebuah kisah sukses yang membanggakan, sebuah lembaran baru bagi Indonesia. Mampukah kita mengikuti jejak China dan mengukir sejarah baru dalam pemberantasan kemiskinan? Inilah perjalanan panjang yang akan kita telusuri bersama, sebuah eksplorasi mendalam untuk mencari jawaban dan menemukan solusi. Mari kita mulai petualangan ini dengan semangat optimisme dan keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. China telah mencapai kesuksesan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi sorotan dunia. Tapi apa sebenarnya kunci sukses China? Apa yang membuat mereka mampu mencapai hal ini? Satu kata: data. Data adalah fondasi dari setiap kebijakan dan program yang mereka jalankan. Mereka memahami betul kekuatan informasi dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. Sebelum bantuan digulirkan, sebelum sepeser pun dana dialokasikan, mereka membangun basis data kemiskinan paling akurat di dunia. Sebuah sistem yang komprehensif dan terperinci, mencakup setiap aspek kehidupan masyarakat miskin. Ratusan ribu kader turun ke desa, para pekerja lapangan yang berdedikasi, mendata setiap keluarga miskin, melakukan survei dari pintu ke pintu, lengkap dengan penyebabnya. Mereka tidak hanya mencatat angka, tetapi juga memahami akar masalah kemiskinan di setiap keluarga. Data ini jadi peta perang, sebuah panduan strategis, bantuan disesuaikan kebutuhan, bukan sekadar rata. Setiap keluarga mendapatkan solusi yang tepat, sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Jika masalahnya kesehatan, solusi adalah jaminan kesehatan. Akses ke layanan medis yang berkualitas tanpa harus khawatir tentang biaya. Jika isolasi, dibangun jalan, menghubungkan desa-desa terpencil dengan dunia luar, membuka peluang ekonomi baru. Setiap yuan tepat sasaran, tidak ada pemborosan,
Tak ada lagi bantuan salah alamat. Semua bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Inilah pelajaran utama, sebuah kunci keberhasilan yang sangat penting. Tanpa data presisi, program hanya menebak dalam gelap. Tanpa informasi yang akurat, kita hanya bisa meraba-raba, tanpa tahu apakah tindakan kita benar-benar efektif. Investasi pada data desa, membangun sistem informasi yang kuat di tingkat akar rumput, adalah fondasi utama pengentasan kemiskinan. Sebuah langkah awal yang krusial untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Indonesia harus meniru langkah ini, belajar dari pengalaman Cina, mulai dari mengenal medan, baru bergerak. Memahami kondisi di lapangan sebelum merumuskan kebijakan. Data bukan sekadar angka, bukan hanya sekumpulan statistik, tapi senjata utama. Alat yang ampuh untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa itu, sumber daya terbuang sia-sia. Dana yang seharusnya bisa membantu masyarakat miskin justru hilang tanpa jejak. Mari kita pastikan setiap langkah berbasis data. Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik, dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Hai! Xi Jinping menjadikan pengentasan kemiskinan prioritas utama sejak 2012. Ia mendeklarasikan perang total, mengawasi langsung, dan memberi target jelas pada pejabat. 5 strategi diterapkan, dorong industri lokal, relokasi warga, kompensasi ekologis, pendidikan, dan jaring pengaman sosial. Semua berbasis data presisi. Hasilnya, hampir 100 juta orang terangkat dari kemiskinan ekstrem dalam 8 tahun. Desa terisolasi berubah jadi pusat produksi. Kunci kemauan politik, perencanaan matang, mobilisasi besar, dan pengawasan ketat. Kepemimpinan kuat membuat perubahan nyata. Apakah Indonesia siap berkomitmen serupa? Indonesia kini meluncurkan sebuah inisiatif ambisius bernama Kopdes Merah Putih. Ini bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan nasional yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan dari akarnya. Program ini terinspirasi dari keberhasilan Cina dalam mengangkat jutaan penduduknya dari garis kemiskinan melalui pendekatan kolektif dan pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput. Kita belajar dari pengalaman mereka, menyesuaikannya dengan konteks Indonesia. Kita semua tahu bahwa desa adalah pusat kemiskinan, tempat di mana sebagian besar masyarakat rentan berada. Maka solusi yang paling efektif dan berkelanjutan harus dimulai dari desa, dari komunitas itu sendiri. Kita harus membangun dari bawah ke atas. Dalam Kopdes Merah Putih, koperasi dipilih sebagai motor utama penggerak ekonomi desa. Koperasi adalah wadah yang ideal untuk mengumpulkan sumber daya dan potensi masyarakat. Koperasi ini bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi harus menjadi pusat ekonomi desa yang dinamis dan inklusif. Kopdes akan membeli hasil tani dari petani lokal dengan harga yang wajar dan menguntungkan, memastikan mereka mendapatkan imbalan yang layak atas kerja keras mereka. Dengan demikian, kita memutus rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani dan memangkas keuntungan mereka. Hasil pertanian kemudian diolah menjadi produk yang bernilai tambah, dikemas dengan menarik dan profesional, dan dipasarkan lebih luas, menjangkau pasar-pasar modern, bahkan diekspor ke mancanegara. Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani kebutuhan masyarakat desa. Ini adalah bentuk perlawanan kita terhadap praktik rentenir dan pinjaman online ilegal yang mencekik masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan akses modal usaha yang mudah dengan bunga yang rendah dan terjangkau. Pada akhirnya, keuntungan dari usaha koperasi akan kembali ke warga desa, meningkatkan kesejahteraan mereka secara kolektif. Prinsipnya adalah intervensi yang terfokus dan terarah, pemberdayaan ekonomi yang dimulai dari bawah, dari masyarakat itu sendiri. Tantangannya adalah eksekusi program di lapangan, memastikan bahwa Kopdes Merah Putih benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Tantang lainnya adalah meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi, agar koperasi dapat bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Bisakah koperasi desa bangkit kembali dan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu mengubah wajah desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Mari kita buktikan bersama. Koperasi bukan hal baru, Bung Hatta sudah menanamkan sejak awal. Namun, citra koperasi sempat meredup karena salah urus dan penyalahgunaan. Petani terpaksa jual murah ke tengkulak, sulit akses modal, akhirnya terjerat rentenir. Kopdes Merah Putih hadir untuk memutus rantai ini. Koperasi desa kini jadi pusat solusi pinjaman pupuk, bibit, jaminan pembelian hasil panen. Koperasi jadi sahabat petani, memberi kepastian produksi dan pasar.
Ekonomi desa dikuasai warga, bukan tengkulak. Koperasi adalah instrumen kedaulatan ekonomi desa. Jika desa kuat, ekonomi nasional kokoh. Inilah visi besar ekonomi rakyat berdetak kembali. Rentenir dan pinjol ilegal merajalela karena sistem keuangan formal gagal menjangkau desa. Mereka tawarkan pinjaman mudah, tapi jebakan bunga mencekik. Kopdes Merah Putih jadi benteng utama. Pinjaman bunga rendah, syarat manusiawi, tujuan menolong. Petani tak perlu lagi ke rentenir, datang ke Kopdes, dapat solusi. Kopdes juga edukasi keuangan, ajarkan pengelolaan usaha dan hindari utang. Perang melawan lintah darat tak cukup dengan hukum, harus ada sistem alternatif. Kopdes adalah jawabannya. Dengan Kopdes, desa lebih berdaya dan terlindungi. Gagasan besar butuh target jelas. Pemerintah menargetkan 10.000 Kopdes Merah Putih di desa miskin. Setiap Kopdes dapat modal awal, pendampingan manajerial, dan teknologi digital. Kemitraan dengan BUMN dan swasta diperluas. Proyek percontohan sudah berjalan koperasi tani di Jawa Tengah, koperasi nelayan di Sulawesi. Hasilnya, petani dan nelayan dapat harga lebih baik, tak lagi tergantung tengkulak. Tantangan, SDM desa, potensi penyelewengan dan resistensi sistem lama. Kunci pemantauan ketat, replikasi proyek sukses, dan konsistensi. Ini maraton, bukan sprint. Evaluasi berkelanjutan jadi kunci sukses. Banyak program pengentasan kemiskinan di Indonesia, tapi masalah tetap ada. Kopdes Merah Putih harus belajar dari kegagalan masa lalu, pengawasan dan akuntabilitas mutlak. Teknologi digital bisa transparansikan keuangan koperasi. Fokus bukan sekadar bantuan, tapi pemberdayaan dan kemandirian. Pendampingan, pelatihan, dan akses pasar jadi inti. Koperasi harus milik warga, bukan proyek pemerintah semata. Kopdes Merah Putih adalah penyempurnaan upaya sebelumnya. Semangat gotong royong, model pemberdayaan, dan data presisi digabungkan. Belajar dari kegagalan adalah optimisme realistis. Inilah fondasi keberhasilan baru. Mampukah Indonesia mengikuti jejak Cina? Jawabannya kita bisa. Cetak biru sudah ada, komitmen politik menyala, Kopdes Merah Putih siap dijalankan. Kuncinya, kerja keras, cerdas, dan bersama. Semangat gotong royong adalah modal utama. Bayangkan, koperasi sehat di tiap desa jadi benteng ekonomi rakyat. Perjalanan panjang, tantangan pasti ada, tapi jangan surut. Setiap keberhasilan kecil jadi inspirasi, setiap masalah jadi pelajaran. Perang melawan kemiskinan adalah tugas bersama. Jika kita bersatu, Indonesia bisa menghapus kemiskinan. Inilah warisan terindah untuk generasi mendatang.